Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Permatasari, NPM 18630472, kelas 4D reguler pagi, jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Aksad Al-Banjari. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Isi dari slide saya di sini yang pertama yaitu analisis efisiensi algoritma. Kemudian yang kedua, algoritma sesuai dengan NPM. Yang mana NPM saya berakhiran dengan angka 3, yaitu bubble sort. Kemudian poin pertama yaitu pengantar algoritma. Yang kedua, kalimat atau formula. Yang ketiga, use the code. Yang keempat, Java. Yang kelima, animasi. Dan yang keenam, penerapan untuk studi kasus. Yang pertama yaitu analisis efisiensi algoritma. Analisis algoritma dalam arti sempit merupakan penyelidikan terdapat efisiensi algoritma berdasarkan dua hal. Yang pertama, efisiensi waktu atau time efisiensi yang disebut juga dengan kompleksitas waktu atau time complexity, menunjukkan seberapa cepat dalam menjalankan algoritma. Kemudian yang kedua, efisiensi ruang atau space efisiensi yang disebut juga dengan kompleksitas ruang atau space efisiensi, yang menunjukkan banyaknya memori yang diperlukan oleh algoritma. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma untuk sorting data, atau kata lainnya mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau sebaliknya, atau bisa juga disebut dengan ascending atau descending. Secara sederhana bisa didefinisikan algoritma bubble sort atau bisa disebut juga dengan metode gelembung ialah pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Kemudian di sini ada kelebihan bubble sort. Yang pertama, ada proses penghitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. Yang kedua, ada algoritma bubble sort mudah dipahami. Dan yang ketiga, langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Kekurangan bubble sort. Yang pertama, proses penghitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan termasuk paling tidak efisien walaupun dianggap sederhana, karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu-satu mulai dari data paling awal sebelah kiri sampai data yang terakhir. Kemudian yang kedua, ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar, maka proses penghitungan akan semakin lama dan lambat karena proses pengurutan data secara tunggal satu-satu. Dan yang ketiga, jumlah pengulangan akan tetap sama sampai ke data yang terakhir walaupun sebagian data yang ada telah terurut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan algoritma bubble sort ascending kalimat. Pembandingan bilangan yang pertama sebelah kiri dengan bilangan yang lainnya ke kanan. Dan yang kedua, apabila ditemukan bilangan yang lebih kecil daripada bilangan yang pertama tadi, maka bilangan tersebut akan ditukar tepatnya. Sehingga sekarang bilangan yang lebih kecil tersebut akan menempati posisi pertama. Proses pembandingan tersebut akan berlangsung beberapa kali sesuai jumlah data yang ada. Dan yang ketiga, pada akhir proses pembandingan, maka pada posisi yang pertama akan didapatkan bilangan yang nilainya paling kecil. Kemudian tentang tahapan algoritma bubble sort formula. Di dalam formula ini ada metode, tipe data, dan pengulangan. Di sini saya memakai tipe data
string, integer, dan array. Array yaitu data yang jumlahnya tetap dan diberi suatu nama tertentu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode bubble sort. Yang pertama ini ada nilai data yang akan kita simpan. Di sini saya menampilkan angka 7, 5, 4, dan 3. I yaitu integer pencacah jumlah tahapan. J pencacah yang akan bergerak mundur ke kiri. Temp variabel sementara untuk pertukaran. If angka J lebih besar angka J plus 1, maksudnya itu jika angka J lebih besar dari angka J plus 1, maka lakukan pertukaran data yang bersebelahan dari angka paling kecil ke terbesar. Kemudian tahapan algoritma bubble sort Java. Di sebelah sini merupakan coding saya. Yang pertama, di sini ada sort. Sort ini yaitu library untuk perbandingan. Kemudian di sini ada fork, pengulangan fork, integer index. Di situ maksudnya menyusun kembali bubble sort. Kemudian di sini ada pengulangan if yang sudah saya jelaskan tadi. Pengulangan if jika angka J lebih besar dari angka J plus 1, maka lakukan pengulangan. Kemudian di sini ada temp. Temp itu yaitu tempat penyimpanan sementara saat menukar nilai. Nah, di sini ada nilai yang saya simpan tadi yang belum terurut, maka apabila kita jalankan hasilnya akan menjadi seperti ini. 3, 4, 5, 7 sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Di sini saya ada membuat animasi tentang bubble sort ascending. Tukar 5 dengan 7. Kemudian swap lagi 7 dengan 4. Swap lagi 7 dengan 3. Karena ini belum terurut, maka kita buat lagi iterasi keduanya. Nah, tukar lagi 5 dengan 4. Swap lagi 5 dengan 3. Di sini 5 dengan 7 tidak bisa ditukar karena nilai 7, angka 7 lebih besar dari angka 5. Jadi tidak ada pertukaran. Kemudian kita buat lagi iterasi yang ketiganya. Kita ulang lagi mulai dari awal, yaitu 4 swap 3. Nah, maka tidak ada pertukaran lagi karena prosesnya sudah selesai. Terima kasih telah melihat video saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.